Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, NIM 3219020. Saya mahasiswi dari IAIN Pekalongan, jurusan Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tahrij hadis yang hadisnya mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang mujahadah. Saya akan mentahrij hadis tersebut dengan metode yang kedua. Hadis yang akan saya tahrij dari An-Nasa'i nomor 1127. Dicari dari kata sajadatan dari kitab Mu'jam Mufarros juz 2 halaman 422. Di dalam kitab Mu'jam al-Mufarros juga kata hadis tersebut berada dalam kitab Muslim bab sholat nomor 169, kitab An-Nasa'i nomor 80, kitab Ibnu Majah bab iqomah, terus Imam Ahmad nomor 249, 164, 50, 276, 258 dan 255. Hadis An-Nasa'i nomor 1127 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Abarona Abu Ammar Al-Husainu ibnu Quraisin qala Abba'ana Walidu ibnu Muslim qala hadasana Auza'iyu qala hadasanil Walidu ibnu Hisham Al-Mu'atiyun qala hadasani Ma'danu ibnu Tolhah Ya'muriyun qala lakitu Saubana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lani ala amalin yang fauni au yudhiluni janata fasakata anni maliyan summal safata ilayya faqala alaika bil sujudi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdi yasjudu lillahi sajdatan ila rafa'ahu wa hu azan wa jala biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan qala ma'danun summa lakitu Aba Darda'i fasa'altuhu amma sa'altu anhu saubanan faqala li alaika bil sujudi fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdi yasjudu lillahi sajdatan ila rafa'ahu wa hu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Yang artinya, telah mengabarkan kepada kami Abu Ammar Al-Husain bin Quraisy, dia berkata, telah memberitakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Hisham Al-Mu'atihi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'dan bin Tolhah Al-Ya'muri, dia berkata, aku berjumpa dengan Sauban, yaitu hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, tunjukkan padaku suatu perbuatan yang bermanfaat bagiku dan dapat membuatku masuk ke surga. Ia berdiam beberapa saat, kemudian menoleh kepadaku dan berkata, perbanyaklah bersujud, karena aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali sujud kecuali Allah Azza wa Jalla mengangkat derajatnya dan menghapus satu kesalahan karenanya. Ma'dan berkata, kemudian aku berjumpa dengan Abu Darda, maka aku bertanya kepadanya suatu hal yang aku tanyakan kepada Sauban. Ia berkata, perbanyaklah bersujud, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali sujud kecuali Allah Azza wa Jalla mengangkat derajatnya dan menghapuskan satu kesalahan dengannya.
Keterangan hadis tersebut sahih atau dhaif berdasarkan periwayat. Periwayat yang pertama Al-Walid bin Muslim. Beliau dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Al-Abbas. Dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan. Beliau tinggal di negeri Syam dan wafat pada tahun 195 Hijriah. Dan ada beberapa ulama yang berpendapat tentang beliau, seperti Abu Hatim menyebutkan bahwa Al-Walid ialah seorang yang sholihul hadis. Dan dari Ibnu Hajar berpendapat bahwa Al-Walid merupakan seorang yang sikoh. Yang periwayat kedua ada Al-Husain bin Hurais bin Al-Hasan. Beliau dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Ammar. Beliau termasuk dari kalangan tabi'ul atba, kalangan tua. Beliau tinggal di kota Hims dan wafat pada tahun 244 Hijriah. Beberapa ulama berpendapat mengenai beliau seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hibban bahwa beliau merupakan seorang yang asikoh. Kemudian An-Nasai, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Az-Zahabi mengatakan bahwa beliau merupakan seorang yang sikoh juga. Periwayat yang ketiga ada Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru. Beliau dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Amru. Beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tua. Beliau tinggal di kota Syam dan wafat pada tahun 157 Hijriah. Beberapa ulama berpendapat tentang beliau seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hibban bahwa beliau seorang yang disebutkan dalam As-Siqah. Al-Ajli mengatakan bahwa Abdurrahman seorang yang sikoh. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Abdurrahman merupakan seorang yang sikoh jalil, dan Az-Zahabi mengatakan bahwa beliau seorang syekh Islam, hafidz faqih zuhud. Periwayat yang keempat ada Al-Walid bin Hisham Al-Mu'awiyah. Al-Walid bin Hisham dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Ya'isi. Beliau dari kalangan tabi'in atau tidak cuma sahabat. Pendapat beberapa ulama mengenai beliau yaitu seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, Ibnu Hajar Az-Zahabi, dan Al-Ajli mengatakan bahwa Walid bin Hisham seorang yang sikoh. Periwayat yang kelima ada Sauban bin Hajjat. Beliau dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Abdullah. Beliau dari kalangan sahabat. Beliau tinggal di kota Syam, wafat pada tahun 54 Hijriah. Para ulama sependapat mengenai beliau yaitu seorang sahabat. Terus periwayat yang keenam ada Ma'dan. Beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan biasa. Beliau tinggal di Syam. Beberapa ulama berpendapat mengenai beliau yaitu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sa'ad bahwa Ma'dan ialah seorang yang sikoh. Al-Ajli mengatakan bahwa Ma'dan ialah seorang yang sikoh. Ibnu Hibban mengatakan Ma'dan disebutkan dalam As-Siqah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Ma'dan seorang yang sikoh juga, dan Az-Zahabi mengatakan Ma'dan itu ialah seorang yang sikoh. Nah, dari beberapa periwayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa hadis tersebut itu berkedudukan sikoh atau sahih. Selanjutnya, tarik hadis yang kedua dari bab mujahadah yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza taqarrabal abdu ilayya shiran taqarrabtu ilaihi dira'an wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani syamsi ataituhu harwalatan. Dicari dari kata dira'an di kitab Mu'jam Al-Mufarras jilid 2 halaman 176. Nah, terdapat juga di kitab lain seperti di Sahih Bukhari bab An-Nabi halaman 50, terus kitab Muslim bab Alim nomor 6, terus Ibnu Majah bab Fatobah halaman 17, terus Imam Ahmad nomor 327, 325, 527, 511, dan 450. Saya mengambil dari Sahih Bukhari nomor 6775 yang berbunyi,
Hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz hadatsana Abu Umar Son'ani min Yamani an Zaidi ibnu Aslam an Ata'i ibni Yasorin an Abi Sa'idin Lahudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lataba'una sanana man kana qablakum syiran wa dira'an bidora'in hatta law dakhalu jurradati tapi utumuhum falana ya Rasulullah Yahudu wan Nasara qala faman, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Abu Umar As-Son'ani dari Yaman, dari Zaid bin Aslam, dari Atta bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sungguh engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, hingga kalaulah mereka masuk liang biawak, niscaya kalian mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasranikah? Nabi pun menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Keterangan hadis itu sahih atau dhaif berdasarkan periwayatnya, yaitu yang pertama dari periwayat Abdul Aziz bin Muhammad. Beliau merupakan dari kalangan tabi'ul atba, dari kalangan tua. Beliau dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Abdullah. Beliau semasa hidupnya itu tinggal di negeri Syam. Dan ada beberapa pendapat ulama mengenai Abdul Aziz itu, yaitu seperti yang dikatakan oleh Abu Zur'ah. Beliau mengatakan beliau itu laisa bil qawi. Ya'qub bin Sufyan mengatakan beliau seorang hafiz. Ibnu Hibban mengatakan bahwa Abdul Aziz seorang dalam as-siqah. Terus Al-Ajli mengatakan bahwa Abdul Aziz merupakan seorang yang siqah. Terus Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Abdul Aziz seorang yang soduk. Terus yang kedua itu ada Hafs bin Maisarah. Beliau datang dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan. Beliau dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Umar. Terus beliau semasa hidupnya itu tinggal di negeri Syam dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Ada beberapa pendapat ulama, yaitu seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in bahwa beliau seorang yang siqah. Abu Zur'ah mengatakan bahwa beliau seorang yang ba'sabi. Abu Hatim mengatakan bahwa beliau ialah sholihul hadis. Ya'qub bin Sufyan mengatakan beliau seorang yang siqah la ba'sabi. Terus Ibnu Hibban disebutkan bahwa beliau dalam as-siqah pula. Terus periwayat yang ketiga itu dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam merupakan kalangan dari tabi'in, kalangan pertengahan. Beliau dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Usamah. Semasa hidupnya beliau tinggal di kota Madinah dan wafat pada tahun 136 Hijriah. Adapun beberapa pendapat ulama mengenai beliau, yaitu seperti yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa beliau itu seorang yang siqah. Terus Abu Zur'ah Ar-Razi juga mengatakan beliau merupakan seorang yang siqah. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa beliau seorang yang siqah. Muhammad bin Sa'ad mengatakan bahwa beliau seorang yang siqah. Ya'qub ibnu Syaibah mengatakan bahwa beliau juga seorang yang siqah. An-Nasai mengatakan bahwa beliau juga seorang yang siqah, dan Az-Zabi mengatakan bahwa beliau seorang ahli fikih. Yang periwayat keempat ada Atta bin Yasar. Atta bin Yasar merupakan kalangan dari tabi'in, kalangan tua. Atta bin Yasar itu dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Muhammad. Atta bin Yasar itu semasa hidupnya tinggal di kota Madinah dan wafat pada tahun 103 Hijriah. Beberapa pendapat ulama mengenai Atta bin Yasar seperti yang dikatakan oleh An-Nasai. An-Nasai mengatakan bahwa beliau seorang yang siqah.
Abu Zur'ah mengatakan bahwa Atta itu merupakan seorang yang sikoh. Yahya bin Ma'in juga mengatakan bahwa beliau seorang yang sikoh. Ibnu Hajar al-Asqalani juga mengatakan hal yang sama, bahwa Atta seorang yang sikoh juga. Yang kelima ada Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid. Beliau dari kalangan sahabat. Beliau dikenal dengan nama kunyahnya itu Abu Sa'id. Beliau semasa hidupnya itu tinggal di kota Madinah dan wafat pada tahun 74 Hijriah. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani itu mengatakan bahwa beliau itu seorang sahabat. Dapat disimpulkan dari hadis-hadis yang tadi saya jelaskan itu merupakan hadis yang sahih, karena dapat dilihat dari keterangan periwayatnya bahwa periwayat tersebut juga mendapat beberapa komentar dari para ulama yang banyak mengatakan periwayat di dalam hadis tersebut itu seorang yang sikoh. Nah, sikoh di sini itu artinya baik atau sahih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.